terima kasih. Saudara-saudara yang kami kasihi, untuk subtema malam hari ini adalah Ekaristi mendengarkan Tuhan melalui kitab suci. Saya pernah mendengar justru dari cucu saya. Cucu dalam arti kata kakak saya punya anak, dia punya anak, jadi cucu saya ya, jadi nggak langsung. Itu pulang sekolahnya di TK Tarakanita, lalu dia bernyanyi lagu kitab suci. Itu bagaimana ya lagunya ya? Baca kitab suci tiap hari. Yang keras dong. Yuk sama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tiap hari kalau mau tumbuh gitu kan. Nah itu saya terpukau. Jadi bahwasanya kita bisa mendengar dan belajar dari siapa saja. Kebetulan pada hari itu saya belajar dari cucu, dari anak TK, bahwasanya kalau kita mau tumbuh kita harus baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Tumbuh itu bukan anak TK itu saja, seusia kita, seusia berapapun harusnya lebih tumbuh, lebih segar lagi. Ibarat ada tanaman yang sudah besar, kalau kita potong pinggir-pinggirnya dia akan lebih tumbuh lagi. Mulai saat itu saya mulai mencoba untuk membaca kitab suci. Karena yang bilang anak TK ya sama saya. Baiklah, nah kaitannya untuk hari ini adalah dengan Ekaristinya. Jadi Ekaristi mendengarkan Tuhan melalui kitab suci. Mari kita sambut sahabat kita untuk hari ini adalah Romo Yohanes Subagio PR dan juga Mas YM Seto Marsuni SS. Monggo. Marsunu. Mas Seto, Mas Sunu, Romo. Tahun lalu saya juga berduet dengan Romo, Mas Seto. Ini Mas Seto, sebelah kiri paling ujung adalah Romo. Memangnya Romo harus di tengah ya, Mo? Enggak ya, Mo pakai oh, monggo mikrofonnya dipegang masing-masing. Romo Yohanes Subagio pasti teman-teman yang selalu mengikuti juga sudah mengenal. Beliau adalah Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Mau sedikit tahu aja nih keuskupan sekarang apa kabarnya gitu? Keuskupan baik-baik saja. Letaknya masih di seberang Masjid Istiqlal. Uskupnya masih Monsinyur Ignatius Suharyo. Vikarisnya masih sama. Masih saya. Gitu. Kegiatan terakhir? Kegiatan terakhir tahun ini kita merayakan tahun Ekaristi, maka tahun Ekaristi juga muncul di dalam tema yang tertulis di belakang. Oke. Nah sementara Mas Seto biasa dipanggil Mas Seto atau Mas Sunu sih? Saya punya teman namanya Marsunu dipanggilnya Mas Sunu. Kok Mas Seto? Kok bolehnya aku ngatur ya? Iya, dari kecil sejak lahir saya sudah dipanggil dengan nama itu, sampai sekarang belum ganti juga. Oh iya, Mas Setonya ya. Baik. Nah, Mas Seto ini dari Lembaga Biblika Indonesia. Mas, Lembaga Biblika itu berapa tahun sudah berdiri? Kalau dihitung dari tahun lahirnya, itu lahir tahun 71, tanggal 19 Februari. Tapi kalau dihitung dari pekerjaannya, dari menerjemahkan Alkitab, itu hitungannya dari tahun 51. 51. Ya. Memangnya Alkitabnya sebelum 51 itu, mungkin juga Romo tahu atau Mas Seto juga tahu, di Indonesianya itu dari tahun berapa? Di Indonesia Gereja Katolik baru mikir terjemahan itu ya tahun 51 itu. Oh 51. Jadi itu sebelumnya ya. Bapak Ibu pakai bahasa Belanda kita Alkitabnya ya zaman dahulu kala itu. Ya, sebelum tahun 62 atau 65 kalau Bapak Ibu ikut perayaan Ekaristi semua kan hanya ada dalam bahasa Latin kan. Itu yang baca nggak ngerti. Yang dengar apalagi. Ya, jadi mulai tahun 51 itu mulai ada pemikiran
Nah, saya baru saja ikut konferensi nasional lembaga Alkitab, ada cerita yang aneh waktu Di itu. mana itu? Acaranya ini di lembaga Alkitab yang milik Protestan Konferensi itu. itu. Di Jakarta Oh, saja. di Jakarta. Oke. Nah, kemudian ada satu hal yang aneh, waktu gereja Katolik menerjemahkan, kegiatannya dibuat di Sukabumi. Kemudian lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya di Bogor. Jaraknya cuma 30 km, tapi dua-duanya nerjemahkan sendiri-sendiri. Padahal yang diterjemahkan firman Tuhan yang sama, tujuannya pun sama kan, untuk menyampaikan firman Tuhan di Indonesia. Tapi ya gereja Katolik meninggalkan terjemahan yang sudah jadi, dan kemudian menggabungkan diri dengan terjemahan dari pihak lembaga Alkitab itu. Oke, baiklah, itu ilustrasinya. Senang sekali saya pribadi bisa jumpa dengan Mas Seto biar lebih memahami si kitab suci itu ya Mas Seto ya. Nah, ini kan kaitannya dengan Ekaristi nih ini Mas Suharmo atau Romo sih namanya ya, Mo pakai mikrofon dong Mo. Ya Mbak. Mau kan selalu ada 3 bacaan pada hari Minggu dan hari Raya, yaitu bacaan pertama, bacaan kedua, dan Injil. Ya ibu-ibu, diingat tuh. Ingrid juga baru tahu soalnya baca kepean. Sedangkan untuk misa harian hanya ada 2 bacaan nih Mo, yaitu bacaan pertama dan Injil. Kenapa begitu Mo? Kenapa dibeda-bedain? Kenapa di dalam Ekaristi hari Minggu ada 3 bacaan, sedangkan di misa harian cuma ada 2 Mo? Tujuannya sebetulnya pastoral. Jadi dalam rangka penggembalaan umat, mereka senantiasa perlu mendengarkan bimbingan Tuhan. Saya akan bicara mengenai bacaan saja. Mengapa hari Minggu ada 3, mengapa harian ada 2, nanti Pak Seto bicara mengapa bacaan hari Minggu itu malah lebih rumit lagi. Ada tahun A, tahun B, tahun C, nanti kembali lagi ke tahun A. Nah, bacaan pertama selalu berasal dari Perjanjian Lama. Ada saat-saat tertentu di mana diambil dari Kisah Para Rasul, tapi pada umumnya bacaan pertama selalu berasal dari Perjanjian Lama. Maksudnya untuk memberi suatu latar belakang bahwa penyelamatan yang dilaksanakan dalam Tuhan Yesus Kristus itu sudah mempunyai latar belakangnya, asal usulnya, kisahnya di masa dahulu. Lalu berpuncak terwujud sungguh-sungguh secara penuh pada Yesus Kristus, dan itulah yang nanti dibacakan dalam bacaan yang ketiga atau bacaan Injil. Sementara bacaan yang kedua lebih menekankan sisi pastoral. Ini kisah gereja perdana yang dikirimi surat, diberi nasihat, diberi hal-hal praktis oleh Paulus, bahwa mereka sungguh-sungguh menjalankan amanat-amanat Kristus dalam hidup mereka. Maka bacaan yang ada 3 ini dimaksudkan agar gereja belajar dari pengalaman masa lalu itu dan meyakini bahwa karya Tuhan masih berlangsung juga sekarang ini. Maka untuk itu nanti kita bicara juga soal homili, karena ketiga bacaan ini tidak hanya sekedar dibacakan tetapi juga harus diterangkan, dicocokkan dengan situasi hidup sekarang. Nah, 3 karena dilaksanakan pada hari Minggu, waktunya lebih leluasa gitu. Tetapi dalam bacaan-bacaan harian umumnya hanya ada 2 saja, kecuali pada hari-hari besar, pada pesta-pesta santo-santo yang besar, bacaannya 3 dengan maksud yang sama. Tapi pada umumnya karena ini misa harian lebih sederhana, tidak meriah, maka bacaannya cukup 2 saja dengan alasan yang sangat praktis tadi. Mas Seto mentambahin yang masalah mengapa ada 2 dan 3 itu Mas? ABC? ABC. Baik, kalau tentang bacaan ada 3 kan? Nah, cara menyusunnya itu bukan dari bacaan pertamanya apa, terus bacaan keduanya apa, bacaan Injilnya baru apa. Kebalik,
Injilnya dulu, baru kemudian dilihat di Perjanjian Lama ada enggak tema yang kurang lebih sama atau menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam Perjanjian Lama itu dipenuhi dalam Perjanjian Baru. Nah, misalnya begini, kalau bicara satu bacaan bicara tentang Yesus yang menyembuhkan orang kusta, ini ada mukjizat penyembuhan orang kusta. Terus di Perjanjian Lamanya, nah, ada peristiwa orang kusta yang disembuhkan, namanya Naaman, itu dari kitab Raja-Raja, itu bacaan yang diambil. Atau misalnya ketika Yesus, bacaan bicara tentang Yesus yang mengunjungi rumah Maria dan Marta. Ternyata kalau dilihat bacaan pertamanya, itu kunjungan 3 orang tamu ke kemah Abraham, dan 2 bacaan ini bicara tentang tema keramahan. Jadi temanya sama. Tapi di lain kesempatan kita ketemu Yesus masuk ke Yerusalem, lalu orang-orang berteriak, bersorak-sorelah putri Sion. Lalu bacaan pertamanya, nah, kutipan yang disampaikan oleh Injil itu ternyata diambil dari kitab Zakaria. Maka Zakarianya yang dikutip itu diambil juga. Nah, bacaan kedua biasanya jalan sendiri. Jadi kalau pas hari-hari Minggu biasa, bacaan kedua itu tidak nyambung dengan bacaan pertama, tidak nyambung juga dengan bacaan Injil. Jadi jalan sendiri. Tapi antara bacaan kedua minggu ini dengan bacaan kedua minggu depan ada kaitannya. Jadi biasanya dari satu surat Roma, misalnya surat Roma, lalu tema-tema yang penting dalam surat Roma akan dibacakan. Nah, beda kalau pas hari-hari raya, bacaan pertama, kedua, dan Injil nyambung. Nah, kemudian tujuan yang lebih jauh dari ini penyusunan bacaan yang seperti itu adalah supaya kita kenal sungguh-sungguh Yesus sebagaimana disampaikan oleh 4 orang penginjil. Tapi Injilnya ada berapa? 4. Tahun liturginya kok cuma ada 3. Tahun A yang dibacakan? Tahun A Matius. Kemudian tahun B Markus. Tahun C Yohanes kemana? Lagi itu dia izin. Kayaknya sakit tuh. Yohanes dipergunakan atau diambil untuk menggenapi yang kurang di bagian-bagian tahun A, B, atau C. Gitu. Saya tadi bicara tentang Yohanes segala macam. Maria kenapa sedikit? Maria kenapa? Ini bulan Maria devosi, ada satu yang ingin sekali saya tanyakan. Bicara tentang kitab suci. Ya, memang kalau pertanyaan seperti itu jangan-jangan sudah dari dulu sudah ada. Orang tanya kenapa tidak banyak bicara tentang Maria. Maka ada Injil-Injil yang lain, saya nggak perlu diskusikan itu, yang katakan berbicara tentang cerita-cerita mengenai Maria. Itu soal yang lain. Tapi kemudian begini, kalau Bapak Ibu membaca keempat Injil, bagian yang paling banyak makan tempat yang mana? Bagian dari masa kelahiran, Yesus membuat mukjizat, Yesus mengajar, atau malah yang paling belakangan, kisah sengsara. Kisah sengsara yang makan tempat paling banyak kan? Buktinya kalau Jumat Agung, kalau mendengarkan Pasio pada ketiduran kan? Karena memang bagian ini yang menjadi hal yang utama dalam pemberitaan Injil, kisah sengsara dan kebangkitan. Nah, Maria disebut atau diceritakan dalam Injil ya sejauh menunjukkan perannya dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya ada yang lebih kasihan lagi, Mbak, Yusuf ya. Ya, muncul di banyak kisah tapi nggak pernah ngomong. Namanya orang di balik layar itu, Mas. Tadi yang terakhir mau ada tanggapan mungkin tentang Maria dan si Yusuf itu? Iya. Maria mendapat biar akrab kan kayak teman. Mendapat tempat sangat istimewa memang di dalam agama Katolik karena peranannya yang luar biasa
di dalam karya keselamatan. Gitu. Tempatnya di dalam bacaan-bacaan misa sebetulnya dalam masa-masa khusus. Saya rasa masa Advent, masa Natal tidak bisa lepas dari peranan Maria. Dalam masa-masa seperti itu, peranan Maria yang mempersiapkan kelahiran Yesus, yang melahirkan Yesus, pasti juga disebut di dalam bacaan-bacaan. Silahkan nanti kalau kita masuk dalam masa Advent dan masa Natal, peranan Maria sangat terasa. Nah, tadi ada satu kesedihan, peranan Yusuf juga masuk sedikit di dalam peranan Maria ini. Kita memang secara terbatas memberi tempat pada peranan Santo Yusuf. Ya. Padahal yang memberi peran pada Santo Yusuf itu kan yang ngurus peti di paroki-paroki. Gitu. Selebihnya mungkin doa-doa keluarga yang minta restu Santo Yusuf supaya menjaga keluarga seringkali kita berikan. Tetapi yang seringkali menjadi keprihatinan kita ini sekedar joke saja. Kok Santo Yusuf tidak pernah menampakkan diri ya? Gitu. Yang menampakkan diri di mana-mana itu kan Bunda Maria. Karena Santo Yusuf harus jaga rumah. Iya. Dan seperti karena saya kenal beliau, dia low profile orangnya soalnya. Iya. Mau balik lagi ke Ekaristi, Mas Ketemu di mana? Saya waktu itu di mall. Mau balik ke Ekaristi nih, masalah baca-bacaan ini, apakah harus berasal dari kitab suci? Apa boleh diganti dengan sumber lain begitu, Ya. Kalau bacaan ya. Mas Seto menjawab setelah saya menjawab sebentar saja. Dalam dokumen-dokumen gereja, justru karena kita mengingat pentingnya sabda Tuhan ini bagi kehidupan manusia, maka sungguh direkomendasikan dengan keras supaya bacaan-bacaan inilah yang dipakai. Maka imam per imam diharapkan tidak mengubah bacaan begitu saja. Misalkan menggantikannya dengan deklamasi, gitu. Bahkan dalam beberapa dokumen dikatakan justru konferensi para uskup lah yang menganjurkan supaya bacaan-bacaan diganti untuk kepentingan tertentu. Gitu. Mas Seto mungkin bisa menambahkan pada hari Minggu pertama bulan September, pada hari di mana kita memulai secara resmi dan publik bulan kitab suci, bacaan kedua atau pertama ya, dianjurkan oleh Bapak Uskup bisa digantikan untuk mendukung tema bulan kitab suci. Maka Mas Seto yang bekerja di LBI mungkin bisa bicara mengenai hal ini. Baik, ini bacaannya tetap dari kitab suci, hanya tidak seperti yang di kalender liturgi. Tapi pertanyaan boleh nggak diganti dengan bacaan yang lain, itu seringkali soalnya bukan di gereja paroki. Saya nggak yakin di gereja paroki Bapak Ibu pernah ada yang mengganti bacaan pertama, kedua atau Injil dengan bacaan yang lain yang bukan dari kitab suci. Ini saya beritahu rahasia ini ya. Soal itu hanya muncul biasanya kalau di biara. Boleh enggak diganti dengan regula atau peraturan kongregasi. Itu dulu, tapi sekarang sudah jelas bahwa tidak boleh, tidak bisa digantikan. Nah pertanyaannya kan enggak cukup kalau hanya dikatakan enggak boleh. Dalam pertemuan kemarin, Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana dalam liturgi sabda kan ada dialog antara Tuhan dan manusia. Ketika kitab suci dibacakan, Tuhan berbicara, maka umat mendengarkan, dan sebaliknya ketika umat menyampaikan syahadat, kemudian menyampaikan doa, Tuhan mendengarkan. Nah sekarang bayangkan kalau bacaan diganti dengan sumber lain yang bukan dari kitab suci, siapa yang bersabda kalau begitu? Begitu. Oke baik. Nah sekarang bicara tentang tadi masih ya tafsir. Mas Seto tadi bicara soal tafsir ya. Itu bagaimana? Kadang-kadang kan tafsir manusia, apalagi oleh manusia gitu ya, suka berbeda.